Kali Kidang adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Waktu yang ditempuh dari pusat kota Purwokerto ke desa ini sekitar 20 menit. Desa Kali Kidang terletak di ujung paling selatan Kecamatan Sokaraja yang berbatasan langsung dengan desa-desa di Kecamatan Kalibagor. Populasinya berjumlah sekitar 5.000 jiwa. Desa ini memiliki luas 233 hektar yang terbagi ke 8 RW dan 34 RT. Di tempat inilah kami sebagai KPMD akan menceritakan seluruh sisi desa Kali Kidang. Dalam program kerja kami membuat film dokumenter desa yang bisa dinikmati dan juga kelak bisa dikenang oleh seluruh masyarakat desa kami tercinta ini. Untuk di desa Kali Kidang, potensi-potensi yang ada itu sebenarnya banyak sekali, dari potensi perdagangan maupun pertanian. Di bidang perdagangan, mayoritas penduduk Kali Kidang itu adalah pedagang tahu, yang mana merupakan pengguna kacang kedelai terbesar di Kabupaten Banyumas. Aktivitas masyarakat desa Kali Kidang yang dijadikan mata pencaharian didominasi oleh pedagang dan petani. Untuk pedagang, mereka memproduksi barang dagangan mereka sendiri lalu menjualnya ke pasar. Produk dagangan tersebut meliputi bahan makanan seperti tahu, kelanting, tempe, dan sebagainya. Hampir setiap RT di desa Kali Kidang memiliki 2-3 tempat produksi tahu pribadi atau yang lebih dikenal dengan nama tobong. Dalam menjalankan produksi tahu, tentunya tobong memerlukan beberapa orang pekerja. Nah, para pekerja ini rata-rata diambil perannya oleh tetangga. Alhasil, dengan keberadaan tobong tahu, pemilik tobong bisa memberdayakan warga sekitar. Selain berdagang, warga Kali Kidang juga banyak yang mencari penghasilan di luar desa hingga luar kota. Untuk perdagangan di sini juga yang terkenal itu tahunya, yang cukup lumayan familiar. Di setiap pasar di wilayah Kabupaten Banyumas itu pasti ada tahu Kali Kidang. Di desa Kali Kidang banyak kesibukan di masyarakat, gitu. Yang pertama ada pertanian, peternakan, perikanan. Warga desa juga banyak yang memiliki tanah kosong untuk dijadikan lahan pertanian sebagai mata pencaharian. Beberapa tanaman pertanian yang bisa ditemukan di wilayah desa Kali Kidang antara lain seperti umbi-umbian, jagung, padi, dan kacang. Di musim penghujan seperti saat ini, para ibu rumah tangga yang sedang senggang waktu memanfaatkannya dengan membantu petani dalam memanen kacang. Dengan banyaknya lahan pertanian ini juga menambah kealamian lingkungan desa Kali Kidang sehingga memberikan udara pedesaan yang sejuk dan menyehatkan. Oke, yang pertama itu padi ya kan, untuk pertanian. Terus yang kedua, karena di sini cukup lumayan bagus untuk singkong, jadi mayoritas juga di sini menanam singkong. Karena juga ada yang di sini juga pembuat kelanting, tape, masih banyak yang bisa diproduksi untuk dari bahan singkong. Karena banyaknya aktivitas pertanian, kita sebagai warga desa masih bisa menikmati pemandangan alam yang luas nan indah. Seperti contohnya di kawasan RT 6 RW 6. Di sini ada tempat yang menjadi spot favorit warga desa untuk menikmati pemandangan matahari terbit di pagi hari. Lalu di waktu sore juga banyak yang menjadikan sebagai tempat nongkrong oleh anak-anak muda. Kita bisa menikmati embun di pagi hari dan mendengarkan suara gemericik air sungai, melihat berbagai satwa liar yang berlalu lalang dan memetik produk alam yang tiada habisnya. Desa Kali Kidang juga memiliki berbagai peternakan yang dikembangkan oleh warga desa. Salah satu contohnya dalam hal budidaya ikan. Di desa Kali Kidang sendiri memiliki program atau organisasi yang menaungi budidaya ikan tersebut, yaitu organisasi Ulam Sari. Selain ikan, warga masyarakat desa Kali Kidang juga secara mandiri banyak yang beternak kambing, sapi, ayam, dan lain-lain untuk menambah penghasilan rumah tangga. Pakan-pakan ternak tersebut bisa dengan mudah warga dapatkan dari alam sekitar. Itu yang pertama ada kambing, ya kan? Karena pertama kambing sendiri itu lebih mudah dalam pengolahannya juga, dalam merawatnya juga itu lebih mudah. Terus yang kedua itu sapi. Sapi juga banyak juga untuk wilayah desa Kali Kidang yang peternak sapi juga untuk pengemukan. Mempertimbangkan sisi pertanian desa Kali Kidang yang tinggi, desa juga pernah memberikan program bibit cabai untuk masyarakat. Sejumlah ratusan hingga ribuan bibit cabai telah desa sediakan yang bisa masyarakat ambil secara gratis.
di tahun 2023 dari pemerintah itu ada program ketahanan pangan. Nah, di Kalikidang alhamdulillah yang menjadi rujukan atau pilihan untuk kegiatan ketahanan pangan itu adalah tanaman cabai. Kami pemerintahan desa dari awal mengundang dari PPL Pertanian terkait dengan tata laksana untuk budidaya tanaman cabai. Apalagi untuk ke Kalikidang adalah yang menjadi prioritas tanaman cabai dalam polybag. Sehingga melalui pelatihan yang disampaikan ataupun narasumbernya dari PPL, alhamdulillah bisa berjalan, bisa diterapkan oleh masyarakat yang alhamdulillah hasilnya juga tidak istilahnya mengecewakan. Awal mulanya adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi seiring waktu dengan potensi yang cukup bagus, itu bisa menjadi tambahan penghasilan bagi rumah tangga yang alhamdulillah kalau sudah dikelola dengan bagus, itu hasilnya lumayan luar biasa. Kemarin yang saya coba dari 500 polybag, saya bisa mendapatkan hasil kotor senilai 12 juta. Namun sayangnya, masih ada sebagian warga yang mengalami kegagalan panen dalam proses pertanian ini karena satu dan lain hal. Nah, kali ini kita akan sama-sama mendengarkan pesan dari Kepala Desa mengenai tips dan trik dalam mengelola tanaman cabai supaya tidak hanya berhasil panen, namun kualitas cabainya pun segar dan sehat. Karena salah satu lahan cabai yang berhasil panen secara berkelanjutan adalah lahan milik Pak Kepala Desa ini. Memang di situ untuk sebuah kegiatan itu harus ada konsisten dari perawatan maupun hal-hal yang lain, itu harus ada tindakan yang terus-menerus sehingga tidak istilahnya sembarangan dalam melaksanakan, sehingga untuk tanaman itu bisa terawat dengan baik sehingga untuk produksinya juga melimpah. Keuntungan yang dapat diperoleh untuk masyarakat secara umum, ketersediaan tanaman pangan khususnya cabai itu tersedia, tidak kita tergantung dengan wilayah lain. Selain itu juga terkait dengan harga itu sangat berpengaruh, apalagi kalau harga sedang tinggi, otomatis itu sangat membantu untuk pendapatan dari pemelihara tersebut, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang memelihara tanaman tersebut. Saya harapkan dan saya himbau kepada warga khususnya Desa Kalikidang, monggo untuk tetap dilaksanakan terus-menerus, karena ini juga sebagian dari program nasional khususnya ketahanan pangan. Dari kami sendiri pemerintah desa selalu mensupport dan membackup dari kegiatan-kegiatan yang khususnya berkaitan dengan ketahanan pangan. Di Desa Kalikidang terdapat satu lokasi pusat pembelajaran yang di dalamnya meliputi sekolah dasar negeri, taman kanak-kanak, dan PAUD. Sekolah ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu, bahkan saat masih bernama Sekolah Rakyat. Seluruh masyarakat Kalikidang menimba ilmu di sini karena lokasinya yang tepat berada di tengah-tengah desa sehingga bisa dengan mudah dijangkau oleh anak-anak dari seluruh penjuru Kalikidang. Berbagai penghargaan dari prestasi siswa di ajang perlombaan sudah didapati oleh SD Negeri Kalikidang, mulai dari perlombaan tingkat kecamatan hingga kabupaten. Untuk mayoritas di Kalikidang sendiri, terutama itu agama Islam. Tapi ada juga yang agama Kristen. Untuk tempat ibadah ada masjid, ada musola, juga ada gereja. Walaupun cara ibaratnya di sebelahnya ada gereja, ada musola, tapi kita tetap guyub rukun, satu kesatuan untuk membangun desa. Desa Kalikidang memiliki berbagai organisasi masyarakat yang bergerak untuk menjalankan beberapa program. Program tersebut bertujuan untuk memajukan serta mengaktifkan kegiatan kepemudaan desa. Salah satu contoh organisasinya adalah Karang Taruna yang dinaungi oleh para pemuda Desa Kalikidang. Kegiatan kepemudaan sendiri banyak sekali, seperti ikut dalam memajukan desa dalam program KPMD. Ya, jadi peran KPMD sendiri adalah untuk mendampingi lembaga dari desa, masyarakat seperti Karang Taruna, RT, RW, dan lembaga lainnya, serta untuk memberdayakan masyarakat agar lebih berkembang. Dalam kegiatan KPMD sendiri adalah sekarang sedang membuat film dokumenter yang dimana film tersebut dapat untuk memperkenalkan Desa Kalikidang dan seluruh potensi yang ada di Desa Kalikidang ke masyarakat luas.
Selain itu, ada juga organisasi keagamaan seperti remaja masjid, kelompok hadroh, banser, dan sebagainya. Lalu dalam hal kesehatan, ada posyandu, kelompok lansia, dan PKK. Walaupun disebut desa yang identik dengan pertanian, Kalikidang juga punya sisi modern. Di desa Kalikidang terdapat 3 kawasan perumahan, baik yang subsidi maupun non-subsidi, baik yang sudah berdiri lama maupun yang baru dibangun. Seperti contohnya perumahan Kalikidang Permai ini yang masuk ke dalam wilayah RW 7. Lokasinya berdekatan dengan jalan raya dan kebanyakan penghuninya adalah pendatang. Lalu perumahan Kalikidang juga bersebelahan langsung dengan pusat perbelanjaan atau mal yang masuk ke wilayah desa Kalikidang, bernama Depo Pelita. Di sini, semua kebutuhan hidup primer, sekunder, dan tersier manusia tersedia. Tidak hanya dikenal oleh masyarakat setempat, Depo Pelita juga banyak dikunjungi oleh pembeli dari luar daerah. Dengan adanya Depo Pelita ini, warga masyarakat desa Kalikidang sudah tidak perlu lagi pergi jauh ke pusat kota Purwokerto untuk belanja seperti desa-desa lain. Untuk pembangunan sendiri untuk desa Kalikidang, itu yang pertama kelihatan bagus itu gedungnya udah kita baru, ya kan. Untuk tahun yang akan datang kita akan renovasi lagi untuk gedung balai desa, dan mudah-mudahan menjadi lebih nyaman untuk masyarakat, terutama dalam pelayanan, dan nanti lebih nyaman lagi dalam nanti kita menunggu di balai desa. Di pemerintahan desa sekarang juga banyak sekali program nasional terkait dengan ketahanan pangan yang mungkin juga bisa dikelola ataupun dikoordinasikan dengan KPMD dan juga lembaga desa. Contoh terkait dengan ketahanan pangan di bidang pertanian, yaitu salah satunya penanaman cabai dalam polybag, itu yang sudah menjadi keinginan dari kami untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di desa Kalikidang. Selain itu juga ada kegiatan ketahanan pangan yang lain, yaitu di bidang peternakan yang sebentar lagi juga akan kami laksanakan, dan juga mungkin tidak menutup kemungkinan dengan adanya KPMD yang sangat aktif di masyarakat, ada keinginan juga dari kami pemerintahan desa untuk KPMD itu menjadi pelopor ataupun motivator bagi masyarakat, khususnya untuk ketahanan pangan di bidang peternakan. Ke depan kami pemerintahan desa terkait dengan potensi ataupun kekayaan yang ada di desa Kalikidang, tentu kami pemerintahan desa berusaha untuk bisa mengoptimalkan biar bisa bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga dukungan dari lembaga-lembaga yang ada sangat kami butuhkan, karena kesinambungan dari berbagai unsur itu akan sangat memperkuat ketahanan ataupun kondisi dari pemerintahan sendiri, agar kegiatan-kegiatan khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu bisa terlaksana dan berjalan dengan lancar.